Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan membahas mengenai praktikum keamanan jaringan mengenai password management yang merupakan modul kedua dalam praktikum kali ini. Praktikum ini untuk program studi D3 Teknik Telekomunikasi. Masuk ke modul 2. Jadi di modul 2 itu nanti kita bakal kenal namanya tools atau service ya. Namanya nanti kita pakai Reaper. Nah, tapi kita perlu kenalan dulu secara teorinya. Apa sih yang nanti dilakuin sama John the Ripper ini? Terus, kenapa sih John the Ripper ini perlu kita gunakan atau perlu kita cari tahu? Nah, kita harus cari tahu dulu dasar teori dari namanya password management. Jadi, sering kita temui sebuah password itu biasanya gampang ditebak kan biasanya ya. Misalkan kalau dulu tuh belum ada sistem yang pakai kapital, terus belum ada sistem yang pakai harus simbol, dan belum ada sistem yang harus menggunakan number. Jadi dulu tuh password kalau yang teman-teman sering temuin untuk biasanya di Facebook tuh, biasanya cuman ABCD, kalau enggak 1234556 65431. Nah, ternyata seiring berkembangnya teknologi, dari sisi security ini juga ditingkatkan, terutama di password management. Makanya sekarang kalau kita bikin kayak Google, terus Instagram, Facebook, pokoknya apapun istilahnya yang berbau dengan password, biasanya diminta satu kapital, terus nanti diminta simbol, satu simbol, terus nanti diminta satu nomor. Nah, ini tujuannya buat apa? Yaitu peningkatan untuk pencegahan nih. Pencegahan dari program password cracker ini. Jadi ya dulu tuh bahkan banyak banget istilahnya kayak akun-akun sosmed yang kalau kita temuin tuh kalau di Google itu ada database password sosmed. Nah, itu rata-rata tuh akun-akun jadul. Nah, akun-akun jadul ini ya passwordnya rata-rata paling kalau nggak ABCD, terus QWZ, ya pokoknya yang sederhana-sederhana aja. Nggak ada pencampuran antara nomor sama alfabet terus sama simbol. Cuman biasanya alfabet doang. Nah, terus kalau kita lihat secara dasar teori, password cracking adalah istilah umum yang menggambarkan sekelompok teknik yang digunakan untuk memperoleh password pada sebuah sistem data. Password cracking khusus mengacu pada proses mendapat password dari data yang dilindungi dengan password. Untuk dapat mengakses sistem operasi Linux dengan mekanisme password. Nah, pada distribusi Linux yang lama, password tersebut disimpan dalam suatu file teks yang terletak di /etc/passwd. Nah, ini mungkin teman-teman juga bisa udah mulai buka di virtual machine ya, di Debian. Ini mungkin nanti coba kita sama-sama dipraktekkan setelah teori. Jadi kalau di Linux itu kalian bisa explore untuk penempatan password management. Nah, password management di Linux itu ada di mana? Itu ada di nano/etc/passwd. Nano itu kan text editor ya. Jadi kalau kalian mau akses ke dalam etc passwd ini perlu ada namanya tools text editor. Nah, text editor ya kita biasanya pakai nano secara default. Ntar kita praktekin. Nah, file ini harus dapat dibaca oleh setiap orang, ya, word reliable. Kemudian agar dapat digunakan oleh program-program lain yang menggunakan mekanisme password tersebut. Nah, ini ada contoh isi file /etc/password ya. Ini misalkan ini root. Nah, ini root itu nama login ya. Mungkin kalau yang pakai apa namanya, yang pakai OVA-nya yang udah dari buat sama Asprak, itu kan ada root, terus ada user biasa lagi kan, dibikin 2 user kan. Nah, itu kan kalau kalian lihat di field pertama ini adalah nama username ya, nama login ya. Misalkan udah diganti menjadi nama kalian, ya berarti nanti ini berubah otomatis, ada nama kalian. Terus yang field kedua itu password yang terenkripsi. Nah, jadi password yang biasa kita tulis di Linux kan itu kan kalau yang pakai modul itu kan namanya netcheck ya. Nah, ini ntar bentukan si netcheck ini akan dienkrip. Jadi kalau kita lihat bukan lagi tulisan netcheck biasa. Terus ini field ketiga user ID, field keempat group ID,
field kelima itu nama sebenarnya. Kan kalau kita bikin user, biasa di Linux itu kan nanti kita disuruh masukin field name tuh, kayak field name nama depan sama nama belakang. Nah itu. Terus field ke-6 itu directory usernya. Dan field ke-7 itu user cell. Nah, jadi kalau yang dilihat ada perbedaan antara root kemudian dengan user biasa. Yang pertama itu dari field ketiga dan field keempat. Nah, kalau kita lihat di root itu 00. Sedangkan user yang lain itu pasti bervariasi, ada 100, ada 101, dan 102. Nah, kalau di sini menandakan 00 itu kayak istilahnya full akses keseluruhan, baik untuk sistem, program, dan apapun. Jadi, kalau kita udah pakai super user atau root, ini seluruh program bisa kita akses modelnya. Nah, terus kita lihat itu nama sebenarnya sama aja sih, ini nama sebenarnya doang. Sama yang itu field ke-6, home directory usernya. Nah, ini ada perbedaan untuk home directory usernya. Kalau di root ya ntar dia masuknya di slash root. Terus ini kalau daemon ya slash sbin. Nah, kalau user biasa itu biasanya nanti ditempatkan di slash home. Nah, ini slash home. Nah, ini perbedaannya di sininya. Terus yang field ketujuhnya ya sama aja sih sebetulnya, ini bin base. Ntar ditesnya di bin base-nya. Nah, jadi itu adalah 7 field. Kalau kalian coba akses di nano /etc / passwd, itu adalah keterangan dari 7 field tersebut. Oke. Nah, terus password login yang terdapat pada file /etc / passwd ini kan di-encrypt nih dengan menggunakan algoritma DES yang udah dimodifikasi dengan sedemikian rupa. Nah, ternyata meskipun demikian, hal tersebut tidak mengurangi kemungkinan password tersebut bisa di-cracking. Nah, ini kan. Jadi password yang tadinya ini kan passwordnya sebetulnya kalau root kan, kalau ikut yang dari OVA itu kan netcheck ya. Netcheck kalau udah di-encrypt bentukannya jadi ini contohnya. Nah, ternyata hasil encrypt ya, ini bisa kita crack lagi. Jadi bisa kita jebol lagi nih. Buat nampilin nanti akhirnya itu password secara alfabet biasanya aja, yaitu netcheck. Nah, karena penyerang attacker dapat melakukan dictionary based attack dengan cara menyalin /etc/passwd tersebut menjalankan program-program yang berguna untuk membongkar password. Contohnya adalah John the Ripper. Nah, ini nanti kita bakal main tools John the Ripper. Jadi John the Ripper itu adalah suatu program yang biasanya sih buat nge-crack suatu password. Nah, jadi John the Ripper merupakan password cracker yang cepat. JTR tersedia pada berbagai platform, baik di Unix, di OS, Win32. Tujuan utamanya adalah mendeteksi kelemahan password pada Unix. Tetapi JTR juga dapat mengcrack password pada Windows yang berbentuk LM hashes. Nah, ini beda lagi kalau di Windows, nanti bentukannya. Kalau di Linux kita itu kenalnya menggunakan algoritma DES, kalau nanti di Linux itu di Windows itu pakainya LM hashes. Jadi ya itu, kalau kita lihat password management ini kan sebetulnya menjadi data inti ketika akun kita login kan, istilahnya kayak password kita tuh apa sih. Username boleh lah, username boleh lah orang lain tahu, tapi kalau namanya password ini kan sebetulnya yang bikin paling riskan. Mungkin kalau sekarang kita merasa password itu ya kayak biasa-biasa aja, kayak misalkan depan alfabet, terus numerik, terus simbol, dan semacamnya. Ya mungkin kalau orang lain bisa nebak, itu ketebak. Tapi kalau nanti kita udah bicaranya bawa nama perusahaan, terus nama bisnis, nama corporate, atau nama klien, itu bakal jadi data yang paling berharga. Nah, kenapa bakal jadi berharga? Karena biasanya kalau kita udah taken bisnis atau taken pekerjaan, itu tuh data yang bersifatnya seharusnya cuma diketahui sama kita dengan klien, itu bisa kesebar. Nah, itulah yang menjadi password management ini perlu diperhatikan. Mungkin kalau kita sekarang masih nganggapnya biasa-biasa aja password-password kayak gitu. Nah, tapi nanti kalau di dunia kerja, udah bicara dengan urusan pekerjaan, itu nggak bisa dianggap enteng. Ya karena itu, ada istilahnya tools-tools atau program yang kalau kita ekspor itu ternyata bisa ngebongkar password yang udah kita bikin.
Ini mungkin dari Ojan udah standby Jan buat praktek. Oh iya, bisa. Oke. Itu mungkin sedikit untuk teorinya, nanti kita bedah lagi di praktek. Ini untuk praktek dibuat sama Ojan. Oke, monggo Jan. Mungkin kalian bisa langsung coba ya yang udah ini, yang udah yang lagi megang laptop bisa langsung dicoba aja di jalan VM-nya. Itu kemarin di OVA-nya ada John Deriver nggak? Ada sih. Nah, berarti udah tinggal, udah deh itu maksudnya exact udah Apa? masih bentuk target atau udah di itu? Udah tinggal dijalanin kayak gini doang. Ah ya deh. Monggo. Mulai pada buka VM-nya dulu aja. Ya, silakan dibuka yang ini, yang udah standby. Biar kalau misalnya ada permasalahan kayak kemarin, itu langsung dibantuin. Oke, kalau di modul ini eh, kita disuruh bikin username dulu kan, terus kemudian kita disuruh crack passwordnya lah ya, istilahnya gitu. Nah, di sini untuk yang di modul ini, ketika kalian masuk sebagai root, langsung root di folder home-nya itu udah ada beberapa file yang udah ada file rockyou lah ya. Ini sudah ada file rockyou. Nah, file rockyou ini apa? File rockyou ini sebuah word list atau gampangnya apa ya, daftar kata lah ya. Daftar kata yang digunakan untuk crack password. Jadi cara kerjanya ya yang ada kendala nanti mungkin bisa lihat rekamannya. Ini juga direkam. Nah, jadi wordlist itu digunakan untuk gini, kan untuk melakukan cracking password itu kan kalau password itu kan dia kan menggunakan hash kan ya. Nah, hash itu istilahnya enkripsi satu arah. Jadi setelah di enkripsi dia hasilnya tidak bisa dikembalikan. Nah, untuk bisa mengembalikannya itu satu-satunya cara itu untuk membandingkan hasilnya. Misal di sini ada contoh hashnya itu MD5 hash ya. Nah, di sini saya contohkan ada kata password. Ada kata password yang ini password. Nah, password di MD5 hash hasilnya jadi seperti ini. Nah, dari seperti ini dikembalikan ke kata password lagi itu nggak bisa. Satu-satunya cara yaitu kita memiliki banyak daftar kata, ya kan? Punya banyak daftar kata, kemudian daftar katanya itu kita lakukan hash lagi ke MD5. Nah, kemudian hasilnya ini kita cocokkan sama apa enggak kayak gitu. Karena beda satu huruf aja misal ini hasilnya langsung beda jauh. Jadi satu-satunya cara itu kita memiliki word list atau daftar kata yang banyak sekali, kemudian di apa namanya kita hash lagi ke MD5, terus kan hasilnya muncul. Nah, hasilnya ini yang kemudian dibandingkan dengan hasil hash yang lainnya gitu, yang mau kita crack. Jadi istilahnya gampangnya kayak gitu sih. Dia cuma membandingkan hasilnya aja. Nah, agar apa istilahnya? Agar passwordnya bisa efektif, kita bisa efektif cracking passwordnya, kita berarti kan membutuhkan banyak daftar kata ya. Nah, di sini saya sudah menyediakan rockyou. Nah, rockyou ini sendiri memiliki banyak sekali kata di dalamnya. Nah, kalau dilihat ini ada berapa ini?
ribu juta, ada 14 juta kata yang ada di dalam file ini. Jadi 14 juta kata ini nanti dia akan digunakan untuk cracking passwordnya. Nah, daftar katanya ini nanti dicoba satu-satu sama ini apa, aplikasi John the Ripper-nya. Jadi John the Ripper-nya itu melakukan hash lagi, melakukan hash, terus dibandingkan satu kata, kata kedua di hash dibandingkan, kayak gitu terus sampai ketemu ada hash yang sama atau hasil passwordnya yang sama. Nah, kalau sama, nah berarti passwordnya itu sudah ditemukan kayak gitu. Nah, kan jumlahnya banyak banget kayak gini. Nah, ini kalau yang raw queue itu dia word list-nya dari bahasa Inggris ya. Jadi apa namanya, kata-kata password yang paling sering digunakan di bahasa Inggris. Nah, di sini kita bisa mungkin coba lihat di awal, kita baca bagian awalnya aja dari file ini. Nah, di awal ini ya istilahnya top password yang paling digunakan kalau di luar negeri itu ini. 1 sampai 6, 1 sampai 9, password, I love you, princess, 1 sampai 7, rock you, 1 sampai 8, ABC 1 3 dan seterusnya. Nah, seperti itu. Kemudian selanjutnya, setelah kita sudah memiliki word list yang istilahnya mumpuni, nah, selanjutnya kita melakukan ini, kan kita cari nge-crack password ya kan. Nah, kita coba dulu, kita bikin akun atau username baru di VM kalian, pakai perintah add user. Nah, misal user 2 ya, misal user 2. Nah, passwordnya apa? Passwordnya yang gampang aja, yang ada di wordlist awal aja ini. Dari wordlist row-nya, misal kita pakai password yang princess nih ya, atau ABC 123 deh. Kita coba yang ABC 123. Ini kita isi ABC 123. Terus ini juga ABC 123. Oke, udah, diantar aja di kosong nggak apa-apa. Oke. Nah, kalau udah, nanti di file password ini, nah ini ada user 2. Nah, di sini di file akhir sendiri nanti ada user 2. User 2 ini memiliki UID 1001 dan ini entry point-nya dan seterusnya. Nah, tapi password yang di encrypt itu sebenarnya letaknya itu aslinya bukan ada di password, tapi dia itu ada di file namanya etc shadow. Nah, jadi sebenarnya password yang asli itu ada di sini yang udah dienkripsi. Nah, bentuknya nanti kayak gini. Nah, tadi dari password yang cuma ABC123, nah itu bisa jadi kayak gini. Jadi nggak jelas sama sekali ya kan. Seperti itu. Nah, selanjutnya untuk bisa melakukan cracking passwordnya, caranya pertama kita unshadow dulu. Namanya unshadow dulu shadownya dari password. Nah, caranya itu ketik perintah unshadow, terus di spasi, terus etc password, kemudian selanjutnya etc shadow. Nah, begini. Kemudian hasilnya kita gunakan tanda kayak gini lebih besar tadi, kita simpan hasil unshadow-nya, kita simpan ke dalam file misal namanya unshadow. Ini udah enter. Kalau udah, kita coba lihat isinya, gunakan perintah cat unshadow. Nah ya, tampilannya sekarang beda ya. Kalau di
Kelihatan nggak bedanya? Kalau misal cuma shadow doang, dia akhirnya kan kayak gini nih. Nah, kemudian kalau dia udah di unshadow, hasilnya itu di belakang usernya itu ada path ininya, path entry point-nya di sini. Dan kemudian di sini juga ada oh ya, dapat ininya juga UID sama. Oh ya, di sini. Jadi di sini ada UID-nya sekarang. Setelah di unshadow ada UID-nya, terus ada entry point-nya. Ketika dia pertama login masuk, dia masuk ke Bimbest dan di folder user home user 2. Nah, setelah kita udah dapat file unshadow-nya, kita bisa melakukan cracking password-nya. Nah, caranya itu langsung aja pakai perintah join. Kemudian kita definisikan file wordlist apa yang ingin kita gunakan dengan perintah strip wordlist sama dengan tadi wordlist yang kita punya kan namanya rocview ya, yang kita pakai rocview.txt. Kemudian kita spasi file unshadow-nya. Nah, kalau udah kayak gini, langsung kita enter aja. Nah, kalau udah kayak gini, ini kan di zone ini terdeteksi ada 3 password hash dengan 3 different salt atau ya 3 cara yang berbeda dalam melakukan enkripsi. Nah, ini di sini ada ininya, ada contoh, ada infonya di sini. Nah, kemudian setelah kita jalankan, ternyata langsung ada muncul satu password user, yaitu ABC13 milik user 2. Ya, tadi karena kita bikinnya user 2 itu passwordnya kan emang di bagian awal rocview kan, dia ada di baris ya paling 10 baris awal ya kan. Jadi makanya bisa langsung di cracknya cepet. Nah, tapi yang ada 2 user yang lain, kan itu root sama user kan, itu passwordnya netsec kan ya. Nah, itu kemungkinan ada atau kemungkinan nggak ada di rocview di file wordlist ini. Untuk tahu prosesnya lagi di mana atau berapa persen kita menggunakan wordlist ini, tinggal pencet huruf asal aja di keyboard, misal huruf I. Nanti di sini akan muncul kecepatannya. Jadi di sini ada informasi lah. Nah, di sini ada waktu yang udah dihabiskan untuk nge-crack passwordnya ini, udah ada 1 menit. Dan baru 0% dari wordlist yang ada dari 14 juta kata tadi yang digunakan atau yang dicoba. Nah, terus ini ada kecepatan apa ya? Yang ini saya kurang tahu. Nah, kalau yang ini kecepatan nge-crack passwordnya. Jadi kecepatannya itu ada 76 kata per second kalau di VM saya ini. Nah, kecepatannya kira-kira segini. 74 kata per detik. Jadi 1 detik dia mencoba nge-crack 74 kata kayak gitu. Nah, kata yang terakhir dicoba di crack itu ditampilkan di sini, ada Hellboy, Lakers, Daughters, nah kayak gini. Nah, ini waktunya tinggal dipencet aja. Nah, kecepatannya ini bergantung pada apa? Kecepatannya ini bergantung pada VGA atau GPU. Jadi ya mungkin ini sedikit info aja sih ya. Jadi kalian mungkin yang tahu Bitcoin atau apa istilahnya ya, cryptocurrency, itu sering mendengar istilah hash per second gitu kan. Buat mendapatkan Bitcoin kan ada hash yang harus di crack kan. Nah, itu cara kerja untuk mendapatkan Bitcoin ya kurang lebih seperti ini.
Jadi dia punya wordlist juga, terus disuruh crack sebuah blok. Kalau di Bitcoin itu ada bloknya, blockchain kan. Nah itu di crack nanti dapat berapa Bitcoin gitu. Nah terus kenapa itu juga jadi berpengaruh ke harga VGA yang sempat dulu sampai harganya naik tinggi banget kan. Nah itu karena VGA itu bisa diprogram untuk apa namanya, mengerjakan tugas atau task tertentu. Nah jadi misal tugasnya itu bisa difungsikan khusus untuk melakukan cracking ini apa namanya, misal mining lah ya istilahnya. Nah itu untuk cracking hashnya. Jadi kalau misal VGA kalian bagus, bisa kecepatan untuk crackingnya itu lebih cepat. Kalau waktu itu saya pernah lihat cracking password itu pakai RTX 2080 itu kecepatannya ribuan hash per second sih, atau bahkan puluhan ribu hash. Kurang tahu. Nah, ini beda jauh sama yang ini lah ya. Ini saya laptop biasa aja, jadi cuma 76 hash atau kata per detik. Ya kayak gitu lah. Nah kalau udah ini tinggal ditungguin aja sih sebenarnya. Cara kerja dari John the Ripper itu untuk cracking password seperti itu yang lebih. Nah, ini kita bisa hentikan aja ya, karena pasti lama banget. Kita hentikan pakai pencet huruf key. Nah, kalau udah selesai, nah di sini ada catatan nih. Use the ini option strip show untuk menampilkan semua password yang berhasil di crack. Nah jadi kan tadi kan kita nge-crack filenya itu namanya unshadow kan. Kalau kita lihat unshadow-nya itu masih kayak gini hasilnya. Kok nggak ada bedanya ya kan? Mana passwordnya tadi kan, meskipun kita udah tahu hasilnya yaitu ABC123, tapi kok di ininya masih sama aja passwordnya, masih bentuk hash kayak gini. Nah itu cara bacanya itu bukan langsung dibaca kayak gitu, tapi pakai John, pindah John, strip show, kemudian unshadow. Nanti di sini kelihatan ada satu password hash yang sudah berhasil di crack, dan masih ada dua user lain yang belum crack, yaitu user root dan user kalau di sini ya. Nah ini passwordnya itu yang di sini. Ini passwordnya. Jadi ini username, ini password, kemudian di sini UID-nya dan seterusnya gitu. Oke, mungkin kayak gitu. Mungkin ada yang tanyakan. Gitu aja sih sebenarnya. Val, gimana Val? Ini ada yang kendala untuk mengikuti nggak? Oh iya. Itu siapa deh? Iya, di modul persis saja itu. Di modul, tapi di modul malah kayaknya nggak ada sih tadi. Cuman itu doang paling yang nambah itu Jan, yang baru tadi. Oh iya, disuruh nambah doang. Nanti cara nge-cracknya itu kayak tadi itu. Masih inget nggak? Jadi pertama itu kita unshadow dulu password. Dari semester 3 kapan juga? Mas mau tanya Mas, tadi kan udah sempat nambah user kan, yang kita ngecek situ terus nambah user itu udah sempat. Tapi waktu di unshadow dia nggak bisa, kayaknya belum ada apa direktorinya deh yang di apa OVA-nya itu. Nah, untuk install dia. Kan saya download yang punya Masnya itu, yang di OVA itu, apa yang punya Masnya di Google Drive. Terus saya coba yang unshadow itu dia nggak kebaca. Usernya udah root belum? Ya, nanti Gimana? Gimana? Usernya udah root. Usernya udah root. Usernya ada yang mungkin tadi ada yang ketinggalan Mas. Pokoknya yang habis nambah user
Terus yang kayak ada nama-namanya, di situ ada Y or no, saya pencet Y, terus sudah. Habis itu saya ketinggalan, terus shadow sama unshadow itu. Unshadow. Mau share screen nggak boleh mungkin? Yosa, tadi Yosa ya? Oke. Ini mas. Iya, gitu. Ini gimana? Bisa. Ini udah. Bisa. Jadi kan ini sempat yang head view udah bisa. Ya. Terus nambah add user udah bisa. Terus di cat etc juga udah muncul. Ya. Nah, tapi waktu di cat unshadow dia itu nggak mau, mas. Bentar. Di unshadow dulu itu. Oh, langsung di unshadow gini. Unshadow. Itu coba dulu. apt pasti install nih. Gimana, mas? Install John dulu coba. Install apa? Maaf, suaranya. John, coba tulis aja. Tulisnya apt pasti minye pasti install apa, mas? John John Killer itu. John aja ya, mas? Ya, John aja coba. Berarti belum ada John Killer ya, mas? Ada sih ya. Soalnya tadi saya cek juga belum ada sih, mas. Belum ada. Ya berarti diinstal dulu berarti. Saya lupa. Coba. Ini. Coba di unshadow lagi. Oh, di sini nggak ada coba ya. Ya langsung di jalan aja unshadow. Bisa. Oke. Di sini. Terus baru yang tadi itu ya, mas, yang cat unshadow ya. Bisa. Yang unshadow aja lang. Unshadow. Bilang ke unshadow spasi /etc /passwd. Bentar, mas. Oke. Nggak bisa. /etc /passwd. Password. Enggak bukan passwd. Gini aja. Password Ya, ini. masih lagi. /etc /shadow. Terus pasti tanda lebih besar dari, nah spasi unshadow. Ya. Oke, itu file unshadow-nya udah ada. Baru di unshadow tadi ya. Enggak, kalau udah langsung di crack aja pakai John. Tadi passwordnya apa? Passwordnya tadi sama yang masih apa tadi, ABC 123 apa? Oke, ya berarti coba aja langsung ceritanya John, JOHN spasi minus wordlist 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 sama dengan procview.txt. Rockview. Oh, Rockview ya? Ya. Rockview. Berarti U-nya gini ya? Ya, .txt. .txt. Ya. Pasti filenya unshadow itu. Oke. Bentar. Nah, Oh ya, ada nih, mas. itu langsung untuk yang tadi kan yang ABC 13 itu langsung bisa pakai itu. Oh, oke.
Yang dua yang lainnya itu kan NetSec, itu passwordnya kan masih NetSec kan. Iya. Mungkin belum nggak bisa di-crack. Berarti yang untuk bawaannya yang buat kita pribadi masih aman ya Mas, nggak ke-scan juga kayak gitu ya? Coba gimana? Nggak gitu. Jadi apa ya? Kan tadi udah aku jelasin itu wortlist dari Rockview kan ada 14 juta kata ya. Ada ABC 123 Princess kayak gitu ya Mas, yang password Iya itu. gitu ada. Oh. Terus ini ngedeteksi yang user kita buat berdasarkan VeroQ.txt tadi ya? Iya Nama betul. password. Oke Mas, makasih Mas. Iya. Yes. Ya jadi untuk yang lainnya mungkin Mas, mau tanya. ya silakan. Berarti itu stepnya yang di modul ini gimana, kurang apa gimana sih? Kan nggak ada tuh yang sudut itu. Ya yang di modul itu nggak ada kayaknya, belum ditambahin apa ya. Berarti ini urutannya gimana Mas? Kita ke yang sudut itu dulu terus baru untuk modul gitu apa gimana? Gimana? Urutannya. Urutannya. Apa sih? Ya itu urutan laporan gitu ya? enggak praktikum, ya di laporan juga sih. Maunya di praktikum ini nanti kita urutannya yang tadi kayak diajarin Mas Fauzan, terus abis itu kita ngikutin ke yang modul ini, step-step di modul. Apa gimana? Kebalik sih, dari yang di modul dulu aja, dari yang modul dulu, baru yang ke tadi aku jelasin. Jadi ditambahin dulu istilahnya, ditambahin dulu ininya apa namanya? Ditambahin dulu usernya, baru di cracking passwordnya. Oke Mas. Oke. Untuk yang tadi ada kendala kayak si Yosa ya, itu bisa pastiin connect internet terus langsung diinstal ininya. Langsung di ini. Perintahnya tuh gini aja langsung. Yang kalau misal unshadow-nya nggak bisa dijalanin. Misal ketika kalian jalanin unshadow tapi comment not found, itu bisa langsung dan ada pt ya install John. Seperti itu. Jadi untuk yang praktikumnya itu di sini tuh screenshotannya yang salah sih. Jadi kan kalau di sini kan dia kan install John-nya kan. Nah kalau kita kan di apa istilahnya di VM kalian kan sebenarnya install John udah gampang lah ya. Kalau misal belum ada John-nya kayak Yosa tadi itu pakai kayak gini aja udah selesai lah. Pakai apt install John gitu kan udah selesai. Install John kayak gini aja kan udah selesai. Nah, nanti mungkin praktikumnya ini aja, tambah user baru. Ini gimana? Yang tambah user aja jangan 5 lah ya, kalian tambah user aja 3. Berarti nanti aku ganti 3 user, tambahin aja 3 user. Terus passwordnya pakai yang ada di ya ini, yang ada di Rockview. Passwordnya pakai yang ada di Rockview. Nah, buat tahu isi Rockview gimana aja, jangan langsung di cat ya, jangan langsung cat Rockview kayak gini semua, jangan, itu terlalu berbahaya karena isinya banyak banget. Nanti apa laptop kalian nge-hang atau gimana caranya, itu bisa head apa ya, 20 ya. Nah, jadi kalian kalau mau cari 20 awal itu bisa pakai head
admin 20 rock view. Kalau kepengen 30 awal, 30 view, atau mungkin kalian kepengen kan 30 misal, atau ada lagi yang lain kalian kepengen kata-kata tertentu tapi juga kepengen tahu dia ada di baris keberapa sih, misal kata-katanya itu apa ya, password lah, kata-katanya password. Nah, itu pakai pindah grab min n spasi password terus spasi rock view-nya. Nah, dari sini ada mungkin di ini juga. Nah, di sini ya sebelah kiri itu barisnya, yang sebelah kanan itu passwordnya. Jadi misal kalian kepengen pakai password yang ada di 2000 di kata yang ke 2000 gitu. Ini kalian berarti passwordnya itu pakai my password. Nah, kayak gitu. Atau kalian kepengen kata-kata yang di baris tertentu justru. Jadi misal kalian kepengen kata-kata sebuah kata yang ada di kepengen kata-kata di apa ya istilahnya, kata di baris ke 2000 misal, pakai sebenarnya ini set spasi min n terus 2000 baris ke 2000 terus spasi, nah terus kayak gini. Nah, passwordnya ini ternyata kalau kalian kepengen yang di baris ke 2000. Jadi carinya jangan langsung di cap keseluruhan, jadi ada beberapa tekniknya. Karena datanya ada, kalian tahu kan tadi ada 14 juta ya kan, 14 juta kata. Nah gitu. Nah mungkin dan juga apa lagi ya? Untuk tugas mungkin ya, untuk tugas karena tugasnya nanti saya kasih file yang perlu kalian track, sama ada beberapa tools tambahan lagi. Nah itu pastikan VM kalian bisa mengakses internet ya. Kalau misal merasa VM kalian tidak bisa mengakses internet, bisa langsung diselesaikan sekarang, dia bilang sekarang biar bisa dibantuin, biar nanti gampang ngerjain tugasnya. Nah kemudian karena nanti tugasnya itu nge-crack password dan pasti waktunya butuh waktu yang lama, kayak tadi aja contohnya itu sebenarnya bisa lebih lama lagi. Nah harapannya ya kalau kalian ini jangan jangan deadline gitu, maksudnya karena satu kali nge-crack itu bisa sampai mungkin 30 menit, bisa sampai 1 jam, itu juga tergantung spek laptop kalian. Jadi yang ngerjain tugas bisa sambil nge-crack sambil sambil ngerjain yang lain kayak gitu. Saran saya aja sih. Nah terus apa lagi? Bahas tugas boleh nggak sih? Sekalian bahas tugas boleh Pak? Bahas itunya aja, paling intinya aja. Intinya aja. Iya, tugasnya itu mah sekali jawabannya. Ya intinya nanti kalian disuruh ini tadi yang kayak tadi kan udah aku sebutin, pastikan VM kalian udah bisa akses internet lah ya. Google. Enggak, saya sih harusnya udah bisa, cuma tinggal lihat. Nah ini udah bisa ping Google, pastikan. Karena ada aplikasi lainnya yang perlu di-download dan juga ada file yang perlu kalian download. Di tugasnya itu ada perintahnya sih. Jadi nanti kalian dapat file ini, kalian dapat file zip. Nah file zip ini nanti isinya file zip ini nanti isinya
ada 3 pasang file passwd dan file shadow. Setiap ininya cara crackingnya beda-beda, wordlistnya beda-beda. Yang password yang pertama itu dia pakai pakai wordlist yang tadi sama Rockview, cuma passwordnya yang lebih panjang aja sih saya pastinya. Terus yang kedua itu dia itu menggunakan wordlist Indonesia, jadi ada orang Indonesia yang bikin wordlistnya Indonesia, tadi kan luar negeri kan ya. Nah, itu ada juga yang pakai wordlist Indonesia. Nanti saya di file tugasnya ada link buat downloadnya juga. Nanti yang terakhir itu yang passwd itu dia pakai aplikasi namanya untuk mendapatkan wordlistnya ya. Dia menggunakan aplikasi namanya Cup ini kayak UPP. Nah, nanti kalian perlu diinstal juga. UPP ini apa ya? Ya kalian mungkin bisa cari tahu lah. Nah, ini kalau nggak salah Common User Password Profile. Ya, jadi di sini buat tambahan aja sini info. Oh, ini Common User Password Profiler. Nah, jadi aplikasi ini dia bisa generate password wordlist berdasarkan informasi yang kalian punyai. Jadi misal Cup Mini ini dia biar interaktif. Nah, di sini tulisannya insert the information about the victim to make a dictionary. Nah, untuk bikin wordlistnya kalian bisa memasukkan informasi-informasi yang kalian tahu. If you don't know all the info, just hit enter when asked. Nah, kalau misal ada jawaban yang kalian nggak tahu, ya enter aja gitu. Ini mungkin udah di luar materi, tapi saya buat informasi tambahan aja. Nah, misal first name-nya itu kita coba nama siapa nih yang mau jadi sukarelawan. Misal saya lah, atau Ahmad. Terus nama selanjutnya Fauzan. Nah, ini ada first name, ada short name, terus ada nickname-nya. Misal nggak tahu kan, misal kita nggak tahu, kita enter aja kosongin. Nah, terus juga birth date atau hari kelahiran, tanggal lahir misal 0101 99 begini. Kemudian partners. Nah, karena saya belum punya partners jadi di kosong aja, enter. Apalagi child name nggak punya. Terus misal hewan peliharaan, misal kucing. Terus company name-nya ITTP. Ya, oke, siap. Terus company name-nya ini ITTP. Nah, terus misal di sini kalian punya keyword atau kata kunci tambahan untuk korban ya. Misal kita punya misal kata-kata lainnya apa, dia mungkin suka apa gitu, suka main PS5 gitu, main gaming atau gamer. Begini. Terus kita enter lagi. Spesial karakter. Nah, ini di sini juga karena yang udah disebutin tadi Mas Noval, sekarang kebanyakan password butuh spesial karakter ya kan. Ini bisa kita tambahin aja Y. Kemudian ada lagi, do you want add some random numbers at the end of the words. Nah, misal angka-angka random gitu, mau tambahin nggak? Misal nggak perlu lah ya, kita N aja. Nah, mau lead mode itu lead jadi 1337 atau ya kata-kata kalau di Indonesia ini ya kayak bahasa alay-alay gitu, jadi apa ya, huruf E jadi angka 3, huruf T jadi angka 7 gitu. Misal kita iya aja. Udah, nanti enter. Nah, nanti di sini program itu akan bikin generate dictionary. Nah, dia langsung menyimpannya di file ini. Dan ternyata ada 14.000 kata.
Nah, wordlist ini nanti bisa kita gunakan juga di untuk melakukan cracking passwordnya. Misal ternyata di angka awal ternyata karena tadi kita special numbers, jadi dia ngegendet ada yang kayak gini, kata-kata kayak gini. Di sini dia ngegendet ada kata Fauzan 991, 2016, 2008, ya pokoknya banyak lah. Itu kurang lebih kayak gitu fungsi dari program ini, CAP ini. Ya kalau kalian pakai ya silakan digunakan untuk kebaikan, jangan untuk kejahatan lah ya. Itu mungkin intermezzo aja sih. Jan, itu ada notice di chatroom, Jan. Ya disuruh ganti ini kan. Iya. Oh ya, terus yang ini apa nih? Kamu ini si Ika itu kamu pakai OVA yang dari aku bukan ya? Kalau bukan dari aku berarti harus download dulu. Dan ukurannya itu berapa ya kemarin ya? Ya gitu, kalian bisa 700 MB, 700 MB. Ya 300 MB itu sudah. Berarti teks rock.txt-nya tuh di-download manual sendiri gitu, Mas? Iya, kalau belum ada dia emang manual kayak gitu sih. Terus Ukurannya masukinnya gimana ke Linux-nya? masukinnya kayak gini aja sih, langsung download aja di Wordlist pakai dari GitHub. Biasanya aku kemarin sebenarnya kayak gini tinggal di ini sih, langsung widget aja sih. Jadi ini linknya aku kasih ya. Nah misalnya aku contohin dulu. Jadi kalian tinggal widget begini, terus di paste aja. Kalau bisa di paste, kalau nggak bisa di paste di VM-nya ya ketik manual, udah di enter. Nanti dia akan download. Ya. Kok udah di bentar. Itu berarti oh salah, nggak bisa di get aja. Ada oh ini raw, jadi bukan raw. Oh belum ini Berarti langsung websitenya aja ya Mas, gak kayak modelnya yang ekstrak file atau pindahin file yang di Word ke Debian-nya. ya enggak, itu malah susah, malah lebih ribet sih menurutku sih. Soalnya kan kalian di PM ya, langsung aja sih. Jadi ini linknya aku kasih ya, apa di grup aja ya. Iya Mas, di grup aja Mas. Berarti untuk yang kayak tugasnya tadi langkahnya sama kayak ini kan Mas, kayak ngabah wordlist-nya. Ya boleh ditambahin wordlistnya juga. Nanti aku tambahin ini deh. Sorry, modulnya belum diupdate. Nah, ini kalau udah kayak gini, kan udah di widget. Terus kalau udah tinggal diekstrak. Ekstraknya itu pakai tar min x x x x x zxf. Oke. Wih. Sebentar aja. Nah, kok HTML lagi?
poinnya ini. Udah tadi udah rapot. Udah kan tinggal di ekstrak ya, cara ekstraknya. Tar doang saya lupa. Lupa ya. Ya pokoknya itu dia tuh kayak file ini sih. Cuma dia harus di ekstraknya aku lupa apa ya. Ini dia teks sama. Apa ini udah ini? Waduh. Masih. Enggak ini aja deh, aku cari yang refnya. Mana aku yang langsung kasih? Yang lain nggak ada ini apa namanya? Oh, pakai Gzip. Oh, sorry. Ini gue Gzip ya. Udah jadi pakai Gzip ya. Nah, kalau udah di ekstrak nanti di sini ada file raw view-nya. Nah, ini file raw view-nya udah sama kayak gitu. Ya, file raw view-nya udah. Jadi caranya itu nah pertama di get terus udah basic minde file raw view testing. Kan cuma 50 MB tapi kalau di ekstrak lebih banyak itu. Nah, mungkin tuh. Ya, modulnya diperbarui. Ya, nanti hari inilah ya. Saya lupa ngecek kalau di modul ternyata belum diupdate. Nanti aku kirim yang terbarunya. Biar bisa kalian kerjain langkah praktikumnya. Ya mungkin itu. Ada lagi mungkin. Masih belum ada yang nanya aja ya? Ya belum. Ya udah. Berarti untuk pertemuan hari ini kami cukupkan sampai di sini. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf kalau ada salah-salah kata dalam penyampaian atau penjelasannya. Ketemu lagi minggu depan di modul 3. Jangan lupa untuk pengerjaan lapor. Kalau gitu kami pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.